Jadi SS itu rugi. Ya, jadi rugi itu bukan aib. Karena apa? Yang menentukan rugi sama enggaknya itu bukan kita, tapi Allah. Kita itu hanya bisa melakukan apa? Menciptakan sebab-sebab agar tidak rugi. Menciptakan sebab-sebab agar laris. Kan gitu. Ya, SS itu tahun 2020 kemarin kita membukukan rugi 14M. Terus kemudian gajian Juli, nah Juli kan PPKM itu. Gajian Juli yang dibayar 3 Agustus, untuk gaji saja kita nombok 3,4M. Ya, saya dulu pernah menceritakan contoh keyakinan warung SS, keyakinan saya tentang rezeki yang saya sandarkan pada syariah adalah angka-angka rezeki di tangan Allah. Kuasa manusia hanya apa? Mengetuk senyaring-nyaringnya, mengetuk dengan kesanggupan terbaik. Mana yang dibukakan oleh Allah dari pintu-pintu yang kita ketuk itu sudah wilayahnya Allah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Itu tadi menambah lagi beberapa informasi tentang warung SS. Monggo nanti kalau ada yang sesi diskusi ingin bertanya hal-hal yang lebih teknis, lebih strategis. Sementara tadi kan di awal saya lebih banyak bicara di dataran nilai-nilai dan keyakinan. Ya, di bawahnya dataran nilai-nilai dan keyakinan sebenarnya harus diterjemahkan lagi menjadi strategi besar. Strategi besar diterjemahkan lagi menjadi strategi teknis. Ya, strategi teknis diterjemahkan lagi menjadi apa? Menjadi aturan-aturan, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang tidak boleh berubah selama perusahaan itu hidup dalam kondisi apapun adalah keyakinan. Ya, itu fikrohnya. Karena apa? Biasanya keyakinan sebuah perusahaan itu diwarnai dengan apa? Religius, spiritualitas, ya, itu ownernya. Itu. Ya, saya dulu pernah menceritakan contoh keyakinan warung SS, keyakinan saya tentang rezeki yang saya sandarkan pada syariah adalah angka-angka rezeki di tangan Allah. Kuasa manusia hanya apa? Mengetuk senyaring-nyaringnya, mengetuk dengan kesanggupan terbaik. Mana yang dibukakan oleh Allah dari pintu-pintu yang kita ketuk itu sudah wilayahnya Allah. Itu. Ya. Nah, otomatis ke sini juga sama. Ya, strategi dan lain-lain itu harus terus-menerus konsisten. Nah, kalau misalnya di masa COVID ini yang boleh berubah kalau di SS itu apa? Strategi-strategi teknis. Ya. Kalau strategi besar masih sama. Ya, itu. Kualitas rasa adalah nyawa. SDM yang jujur, disiplin, rendah hati, dan takwa itu harus sama. Tidak boleh dirubah menjadi kualitas SDM yang jujur, disiplin, rendah hati, dan pinter itu tidak. Ya, jujur, disiplin kan tidak ada pinternya tadi ya. Itu. Memang tidak begitu penting kalau di SS itu pinter. Ya. Yang penting apa? Yang penting itu tadi. Mentalitasnya dan spiritualitasnya. Itu misalnya. Nah, kemudian sedikit tadi Bapak Ibu juga melihat warung SS jualan tepung dan lain-lain. Itu salah satu manifestasi dari apa? Pada kondisi saat ini, kita tidak tahu kapan COVID ini akan selesai. Kita tidak tahu, ya, tidak pasti kapan krisis ini akan selesai. Apakah tambah parah atau tambah tidak. Sementara kita sudah tidak, saya ya, tidak percaya lagi sama data-data yang katanya angka kemiskinan ini sudah turun, ya, tidak percaya lagi. Itu kita tidak tahu kapan krisis resesi ini akan selesai. Tidak pasti, ya. Apakah kita akan hanyut ke dalam ketidakpastian atau kita akan melawan arus ketidakpastian, memastikan langkah di tengah ketidakpastian, itu adalah pilihan. Ya, kalau SS ya itu memilih. Ketika situasi tidak segera pasti dan tidak tahu kapan akan menjadi pasti, maka SS harus memastikan langkah. Ya, itu. Memastikan langkahnya melawan arus ketidakpastian. Itu. Yang lainnya lagi apa? Meskipun kondisi gelombang ini, ya, kondisi wabah ini yang menimbulkan berbagai masalah dalam bisnis ini belum juga kapan akan selesai, kita juga sudah memastikan, membuat rencana-rencana sebagaimana nilai-nilainya. Contoh yang tadi disebutkan, saya sekarang jualan apa saja. Ya, yang penting tidak meng-create biaya baru, tidak meng-create resiko-resiko investasi yang baru. Maka apa? Kita jual tepung, kita jual tehnya. Kalau dulu Bapak Ibu semuanya kalau datang ke SS itu hanya bisa makan jamur tepungnya, makan cumi tepungnya. Tapi sekarang kita tepungnya kita jual. Tidak meng-create biaya baru, tidak. Karena apa? Itu barang di gudang kok. Kita sebelumnya sudah menggunakan kok. Itu. Gula pasir kita jual, teh kita jual. Yang lainnya lagi apa? Kita sekarang juga punya program apa? Optimalisasi penjualan barang bekas. Itu. Ya. Barang bekas itu ternyata bisa 1% dari omset.
Mulai dari bungkus air mineral sampai minyak goreng bekas sampai kardus dan lain-lain, bahkan biji apokat, biji sirsat itu kita jual karena apa? Laku ternyata gitu. Iya, itu makanya sekarang diopain itu biji apokat itu sekilo itu 6.000 biji apokat itu. Iya, itu biji apokat mahal 16.000, yang sekilo 6.000 itu biji sirsat. Ya, itu yang membeli itu tempat itu loh, pembibitan itu loh. Iya. Wah, itu sekarang kita opain dan hasilnya apa? 1% dari omsetnya SS. Itu. Iya, artinya apa? Di satu sisi musibah COVID yang kemudian diikuti dengan musibah krisis, diikuti dengan musibah resesi, ya. Itu kalau kita putus asa maka itu betul-betul hanya musibah. Tapi kalau dalam musibah kita maknai ujian, kemudian kita apa? Sabar di dalamnya dan terus berikhtiar dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, maka itu juga akan menjadi rahmat. Dan SS itu menemukan benih-benih kekuatan baru. Ya, selama apa? Selama krisis ini. Ya, itu dari penjualan, benih-benih kekuatan baru penjualan. Benih-benih kekuatan baru yang lain apa? Kita jadi semakin tahu apa? Masalah biaya. Ya, Bapak Ibu pernah ngalami enggak? Jualan 100, ya, ini biaya bahan baku ya, biaya variabel ya. Ya, kalau biaya tetap kan tentu semakin turun omset akan semakin tinggi juga persentase biaya tetap. Tapi kalau biaya bahan baku kan variabel. Jualan 100 bisa laba 20. Begitu omsetnya naik jadi 500, malah rugi. Pernah ngalami? Saya sering. Ya, jadi omset naik itu misalnya dulu, jadi biasanya kalau kenaikan eksponensial itu sistem tim tidak siap mengendalikan biaya. Jangan-jangan malah tidak pernah melihat biaya, ini kok kelihatannya. Di SS itu ada kecenderungan seperti ini. Ya, kita pernah punya pengalaman omset naik eksponensial, ya, dari misalnya 100 ya kemudian menjadi 500, itu biaya bahan baku pada saat 100 itu biaya bahan baku hanya 49%, tapi ketika omsetnya itu 500 justru biaya bahan baku naik jadi 52%. Harusnya kan minimal sama, syukur-syukur malah turun biaya variabel. Yang lebih parah lagi di masa COVID ini, penjualan itu turun berapa? 70%. Jadi SS itu rugi, ya jadi rugi itu bukan aib, karena apa? Yang menentukan rugi sama enggaknya itu bukan kita, tapi Allah. Kita itu hanya bisa melakukan apa? Menciptakan sebab-sebab agar tidak rugi, menciptakan sebab-sebab agar laris, kan gitu. Ya, SS itu tahun 2020 kemarin kita membukukan rugi 14 M. Ya, itu tahun 2020. 2021 setiap bulan kita belum pernah laba. Tapi mulai Januari sampai dengan Juni itu kebetulan ruginya semakin turun sampai Juni. Ya, terakhir pada waktu gajian Juni itu saya ingat betul, gajian Juni itu kita itu nombok untuk gaji bulan Juni yang dibayar 3 Juli itu 600 juta. Itu. Terus kemudian gajian Juli, nah Juli kan PPKM itu, gajian Juli yang dibayar 3 Agustus untuk gaji saja kita nombok 3,4 M. Kalau cash flow itu sudah tombok, itu berarti secara akuntansi itu ruginya lebih dari itu. Karena waktu membayar itu kurang. Itu. Ya, itu. Nah, pada saat, kenapa kok bisa ruginya semakin banyak di saat, karena apa? Di saat SS itu, pada saat normal itu biaya bahan baku kita itu ada di angka 48%. Sebenarnya sudah lumayan bagus dan akan saya tekan lagi. Ya, itu di saat apa? Omset 100%. Tapi di saat omset itu turun menjadi 30%, itu biaya bahan baku itu naik jadi 56% sekarang itu. Naik tinggi tidak terkendali. Dan itu saya baru tahu apa? Bulan Juli. Kenapa sih kok aneh gitu loh? Ya, kita itu penjualan ya memang turun, cuman kok ini kurangnya banyak sekali. Saya kemudian menyisir tentang, ternyata menemukan budaya kulak yang apalan. Ya, bagian kulak itu budaya kulak apalan, nggak pernah ngitung sisanya berapa, kebutuhan berapa, apalan. Wah, ini marai bubar apa? Akhirnya stok di gudang itu terlalu banyak. Ya, terus yang bagian stok menu, kalau di SS itu apa? Juga apalan, gitu loh. Iya, pada akhirnya apa? Stok menu itu banyak sisa. Akhirnya biaya bahan baku tinggi. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu bagian produksi, ya. Bagian produksi itu juga sama gitu loh. Masak sedikit itu gasnya ya gede. Ya, goreng telu, wajane minyak goreng ini sampai teknisnya.
goreng ayam 3 itu wajannya itu 2 liter, minyak gorengnya 2 liter, padahal dulu goreng ayam 20 juga 2 liter. Lah ya iki sing marahi boros sih kayak gini nih. Ternyata budaya-budaya masalah bagaimana seharusnya itu kita masih gagal padahal udah 19 tahun. Akhirnya kita jadi tahu. Akhirnya saya apa? Dengan ketemu itu saya bilang, bulan Oktober kita harus 40%. Itu tidak bisa lagi 56%, tapi juga dengan berupaya. Saya beri pembatasan dan lain-lain. Nah ini contoh, satu hal yang sering kali kita lupa itu justru pengendalian biaya itu. Dan pengalaman SS untuk laris itu lebih ringan, dalam tanda kutip lebih ringan dibandingkan untuk laba. Biasanya kan tugas pertama orang jualan tuh laris sih. Setelah laris itu belum tentu laba memang, baru mikir laba. Ketika kita bicara masalah laba itu bicara masalah biaya, tapi ketika bicara laris itu masalah keunggulan kompetitif dan pemasaran. Ketika masalah biaya itu sudah lebih banyak, lebih complicated. Itu. Tapi kalau laba sama laris sama laba bareng Mbak biasanya nggak jadi. Orang situ laris biasanya. Karena apa? Regone kelarangan. Itu. Coba aja lihat. Gitu ya. Baik. Jadi selama SS itu di masa pandemi gelombang kedua, kami punya prinsip, kami memastikan langkah, tidak mau lagi hanyut, tidak mau lagi tergantung pada kondisi yang ada, dan kami juga punya prinsip bahwa apa? Saya bilang ke karyawan SS, ayo kita ketuk ya bersama-sama ya ribuan karyawan ini, ayo ribuan dari kita, ayo kita ketuk bersama-sama pintu-pintu rezekinya Allah dengan ketukan ya itu dimanapun kita. Dengan sekecil apapun ketukan itu kita lakukan. Insya Allah kalau kita bersama-sama dan semua pintu yang ada kita ketuk, pasti ada yang terbuka. Dan apa? Nyaringnya ketukan itu akan terdengar sampai di langit, saya bilang gitu. Ya. Maka prinsipnya apa? Maka kita ketuk jualan apa saja, sampai asongan, sampai ke kampung-kampung kita lakukan. Ya, itu. Itu ya, kalau di medsos saya kan ada itu. Foto-foto anak-anak jual sampai kampung-kampung. Padahal saya mintanya jual di depan warung saja kamu. Mejanya di warung, terus kemudian kamu jualah di depan warung. Wah ternyata mereka inisiatif sendiri apa? Pakai VR yang untuk pula itu keliling kampung-kampung. Gitu. Ya. Ya udah nggak apa-apa, teruskan. Oke. Jadi memang pandemi ini Bapak Ibu semuanya memang berat. Gelombang kedua ini jauh lebih berat dibanding gelombang pertama buat kami. Ya, gitu. Tapi apa? Satu hal yang tidak boleh yang harus kita sikapi bahwa ini adalah ujian. Itu di dalam ujian satu kita harus sabar ya, kegelisahan kita, keresahan kita ya, kesedihan kita selama menjalani ujian ini insya Allah penggugur pahala penggugur dosa ya nanti keliru toh. Dan kemudian apa, kemudian ikhtiar yang kita lakukan meskipun hasil rupiahnya tidak ada, yakinlah ya selama ikhtiar kita itu berada di jalan Allah halal, maka akan ada pahala di dalamnya. Itu maka apa, maka kenapa mesti harus berhenti gitu loh ya. Oke, baik, saya kira itu